Halo Planners, kita bertemu kembali di channel ini dalam sesi Q&A. Kali ini saya kembali mendapat pertanyaan lagi dari teman saya, yaitu banyak yang bilang dokumen AMDAL itu hanya sekedar formalitas saja. Apakah ini benar? Oke, jadi pertanyaan ini sangat sering muncul di masyarakat. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa dokumen AMDAL memang hanyalah formalitas administratif atau sekedar untuk melaksanakan syarat dari pemerintah saja. Harus diakui bahwa pandangan ini memang lahir dari fenomena di lapangan, di mana ada banyak kasus suatu usaha atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL tapi kerap tidak menjalankan pengolahan lingkungan dengan baik sehingga menghasilkan dampak lingkungan dan dampak sosial yang meresahkan masyarakat sekitar. Atau juga misalnya ada suatu kegiatan pertambangan nikel yang secara nyata-nyata sudah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat lokal yang khawatir akan rusaknya lingkungan, namun tetap saja AMDAL-nya disahkan dan kegiatan operasional tambangnya dapat berjalan, sehingga menimbulkanlah kecurigaan masyarakat mengenai adanya praktek-praktek khusus di belakang untuk memuluskan dokumen AMDAL tersebut. Tapi apakah memang seperti itu? Jadi di sini saya akan coba menjawabnya dengan melihatnya dari beberapa aspek, diantaranya yaitu 1. AMDAL secara legalitas dan positioning. AMDAL adalah instrumen resmi yang memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga dilanjutkan dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka kegiatan itu wajib AMDAL. Dokumen AMDAL menjadi kunci penting bagi pelaku usaha untuk bisa melangkah lebih jauh, karena tanpa dokumen AMDAL maka persetujuan lingkungannya tidak bisa terbit, persetujuan mendirikan bangunan tidak bisa diproses, dan juga otomatis izin usahanya tidak bisa didapatkan. Jika tetap dipaksakan berjalan, maka sudah dipastikan kegiatan tersebut adalah ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat. AMDAL ini memang benar-benar menjadi dokumen yang sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku usaha, bagi lingkungan, dan juga bagi masyarakat sekitar jika dijalankan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam rencana pengolahan dan rencana pemantauannya. Namun perlu untuk diketahui bahwa posisi AMDAL di sini ada pada tahapan proyek, jadi fokusnya hanya terbatas pada wilayah studi dari proyek tersebut saja yang sudah ditentukan sejak awal dengan mempertimbangkan interaksi dan dampak dari usaha atau kegiatan pada lingkungan dan sosial di sekitarnya. Sementara itu, mengenai ranah yang lebih luas seperti rencana pembangunan daerah dan perencanaan wilayah harusnya sudah relevan juga dengan rencana usaha atau kegiatan yang akan di AMDAL. Jadi, sebelum AMDAL disusun, pelaku usaha sudah harus mendapatkan izin prinsip dari pemerintah dan juga penetapan kesesuaian lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Selain itu, ada juga kajian lain yang penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kelayakan lingkungan, misalnya KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis, dan juga kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Dalam konteks ini, kita juga seringkali menemukan kejanggalan, misalnya ada undang-undang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara jelas melarang adanya kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 2000 km persegi. Namun faktanya masih banyak juga ditemukan adanya kegiatan tambang yang beroperasi di wilayah pulau-pulau kecil yang luasannya di bawah 2000 km persegi. Contohnya di Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara yang luasannya hanya 891 km persegi, namun sebagian besar dari luas wilayahnya sudah menjadi konsesi tambang nikel. Dengan adanya IUP yang dimiliki, maka tentunya aktivitas tambang tersebut juga sudah mengantongi kesesuaian tata ruang dan juga persetujuan lingkungan. Hal ini berarti instrumen pola ruang yang ada di RT/RW kabupaten atau provinsi yang seharusnya diharapkan menjadi pembatas di fase hulu tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Bahkan malah menyetujui peruntukan ruang di pulau-pulau kecil untuk menjadi konsesi tambang hanya demi kepentingan untuk mendapatkan PAD yang besar. Dengan posisi ini tentunya AMDAL yang posisinya ada di fase hilir tidak bisa diharapkan sebagai satu-satunya instrumen pencegah. AMDAL juga harus didukung dengan pengontrolan yang ketat di fase hulu, contohnya pada zonasi pola ruang. Hal ini sangat menentukan karena kesesuaian tata ruang itu menjadi pintu masuk utama boleh atau tidaknya usaha atau kegiatan dilakukan AMDAL. Yang kedua, AMDAL membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam rencana usaha atau kegiatan.
Masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses AMDAL kerap melahirkan persepsi bahwa AMDAL ini hanyalah sekedar dokumen formalitas perizinan saja. Padahal sebenarnya sesuai aturan yang berlaku sudah secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam AMDAL dalam bentuk pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik. Ini telah tertuang jelas dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 di PP 22 tahun 2021. Dalam aturan tersebut juga sudah secara detail menerangkan proses dan tahapannya seperti apa. Namun, seringkali yang terjadi adalah proses penyusunan AMDAL yang kurang transparan, pemberian informasi yang tidak meluas, serta tidak melibatkan masyarakat yang benar-benar terdampak. Sehingga masyarakat lokal seringkali merasa tidak pernah dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak pernah menerima informasi terkait proses AMDAL tersebut. Terus terang, saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Seringkali terjadi juga pihak yang dilibatkan atau diundang dalam forum konsultasi publik hanyalah pihak-pihak yang dianggap pro saja terhadap rencana proyek. Tentunya hal ini akan menjadikan pengambilan keputusan kelayakan AMDAL menjadi kurang adil bagi seluruh masyarakat yang berada di lokasi studi AMDAL. Untuk diketahui bahwa dalam pasal 29 PP 22 tahun 2021 disebutkan bahwa definisi masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dan berada dalam batas wilayah studi. Selain itu, apabila ada pemerhati lingkungan, peneliti, atau LSM yang telah membina atau mendampingi masyarakat yang terkena dampak dapat juga dilibatkan. Kemudian dalam pasal 32 PP 22 tahun 2021 disebutkan juga masyarakat terkena dampak langsung yang perlu dilibatkan dalam konsultasi publik haruslah merepresentasikan kelompok masyarakat yang rentan, masyarakat adat, serta kelompok laki-laki dan kelompok perempuan yang ada di lokasi studi, tentunya dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan layak atau tidak layaknya rencana usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL sejatinya adalah dokumen ilmiah yang berisi telaahan dan analisis yang sangat rinci serta mendalam yang dilakukan oleh tim penyusun dan tenaga ahli yang berpengalaman. Penyusunan dokumen AMDAL dimulai dari penggambaran kondisi ruang lingkungan, identifikasi dampak potensial, pengukuran besaran dan sifat penting dampak, serta evaluasi dampak. Selanjutnya, dari serangkaian tahapan ilmiah dalam AMDAL tersebut, disusunlah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKL-RPL yang mana inilah yang akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjalankannya. Bagi personel tim penyusun dan tenaga ahli yang dilibatkan dalam AMDAL juga tentunya harus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas untuk memastikan dokumen AMDAL yang telah disusun sudah sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena dokumen AMDAL itu juga nantinya akan diperiksa dan dinilai oleh tim uji kelayakan yang berisi perwakilan dari unsur pemerintah, tim pakar yang umumnya dari kalangan akademisi, serta perwakilan masyarakat dan pemerhati lingkungan. Hasil pemeriksaan dari penilaian dokumen oleh tim uji kelayakan akan menjadi dasar bagi kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur dan juga menteri untuk menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan. Jadi, jika ada anggapan bahwa AMDAL hanya dianggap sebagai suatu dokumen formalitas, maka ini jelaslah anggapan yang keliru. Karena sejatinya, AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan pembangunan ini sudah sangat jelas aturan hukum dan juga ketentuan teknisnya. Justru yang terjadi sebenarnya adalah penyimpangan dari pelaksanaan aturan dan ketentuan teknis dari AMDAL tersebut. Sebagai kesimpulan, menurut saya ada beberapa alasan yang membuat AMDAL ini sering hanya dianggap sebagai dokumen formalitas. Di antaranya yaitu 1. Proses pemberian informasi dan pelibatan masyarakat dalam AMDAL yang kurang memadai atau kurang melibatkan masyarakat yang benar-benar terdampak. Yang kedua, penyusunan dokumen yang tidak memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. Hal ini bisa saja karena AMDAL disusun secara terburu-buru, disusun oleh tenaga ahli yang tidak kompeten dan tidak berintegritas, atau karena tim uji kelayakan AMDAL yang tidak memiliki kemampuan menilai AMDAL dengan baik sehingga dokumen AMDAL yang dihasilkan tidak mampu memprediksi dampak secara cermat, atau bahkan sengaja untuk mengabaikan dampak-dampak penting demi meloloskan pelaku usaha dari kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga, arahan dan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKL-RPL dalam AMDAL tidak dijalankan
dijalankan oleh pelaku usaha sebagaimana mestinya. Di sini tentunya sangat diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dapat menekan pelaku usaha untuk menaati arahan yang sudah ada dalam RKL-RPL di dokumen AMDAL-nya. Untuk bidang pengawasan ini tentunya menjadi domain pemerintah melalui instansi yang berwenang, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Yang keempat, masih lemahnya penegakan hukum jika terbukti ada pelaku usaha yang melanggar komitmen dan atau terbukti merusak lingkungan. Biasanya jika terjadi kondisi seperti ini masih diselesaikan secara perundingan biasa saja tanpa adanya sanksi yang jelas kepada pelaku usaha, misalnya denda, pemulihan atas kerusakan lingkungan, ganti rugi ke masyarakat, atau bahkan pencabutan izin usaha. Jadi pada hakikatnya AMDAL adalah dokumen strategis, ilmiah, dan legal yang menjadi acuan utama dalam mengelola dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. Jika dijalankan dengan benar oleh pelaku usaha, maka AMDAL mampu menjadi benteng utama pencegah kerusakan lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat lokal, sekaligus instrumen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oke, jadi bagi NV Planners yang masih punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan seputar masalah AMDAL, perizinan lingkungan, ataupun masalah lingkungan lainnya secara umum, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kami pilih untuk kita bahas pada video-video selanjutnya.